Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'uuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir duduk di majelis yang sangat baik ini. Majelis yang insya Allah ya diturunkan kepadanya sakinah, diturunkan kepadanya rahmah, disesaki oleh para malaikat, dan insya Allah orang-orang yang hadir di dalamnya disebut-sebut namanya oleh Allah, dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan itulah yang terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah ada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bab yang ke-22 dari kitab tersebut, yaitu babu an-nasihah, bab tentang nasihat. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan membahas bab tersebut ke dalam subbab-subbab yang ada nanti. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, tentang definisi dari nasihat. Tentu kita sudah tahu semua bahwasanya kalimat nasihat adalah sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Apa kata ulama terkait definisinya? Secara bahasa, jamaah yang dimuliakan Allah, kalimat nasihat itu diasal dari fi'il madhi nasaha yansahu nushan, ya. Di mana kalimat ini memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah al-khulus. Al-khulus itu murni, tulus, ya. Diambil dari perkataan orang Arab, nasahtul asala idza safaituhu minasyama', ya. Aku ya membersihkan, memurnikan madu. Nasahtul asala idza safaituhu minasyam'i wa khallastuhu minhu. Kalimat nasahtul asala tadi digunakan ketika kita memurnikan madu, membersihkannya dari lilin-lilin yang ada, sehingga madu itu keluar menjadi madu yang bersih tanpa tercampur oleh kotoran apapun. Maka dari sini kita bisa mengambil bahwasanya memberi nasihat itu adalah berusaha menghilangkan kotoran atau hal-hal yang tidak baik kepada atau dari orang yang kita berikan nasihat. Kemudian di antara makna nasihat yang kedua dalam bahasa Arab adalah menyambung, menjadikan yang tadinya terpisah menjadi tersambung. Orang Arab mengatakan nasaha ar-rajulu thawbahu, ya. Nasaha ar-rajulu thawbahu, ya. Seorang laki-laki ya menyambung pakaiannya, idza khatahu, jika ia menjahitnya. Jadi nasoha artinya
menyambung. Apa yang bisa diambil dari kalimat ini? Berarti kita kalau memberi nasihat orang lain, berarti sebenarnya kita ingin mempersambungkan orang tersebut dengan kebaikan. Nah, itu korelasi antara makna bahasa dari kalimat nasihat. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, definisi nasihat secara istilah, secara terminologi. Apa itu? Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallah dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, memberi nasihat berarti menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Jadi menginginkan kebaikan, bukan ada unsur lain, ya, mempermalukan atau merusak reputasinya, tidak. Murni untuk menginginkan, dalam rangka menginginkan kebaikan. Kemudian mengajaknya pada kebaikan, menjelaskan kebaikan kepadanya, dan memotivasinya untuk melakukannya. Itu adalah nasihat. Sekali lagi, nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati, mengajaknya pada kebaikan, menjelaskan kepadanya seputar kebaikan, dan memotivasinya untuk melakukannya. Itu adalah definisi dari nasihat. Jadi lawan daripada nasihat itu adalah al-ghish, al-makr, al-kaid, al-khadi'ah, dan semacamnya. Jadi kebalikan dari nasihat adalah makar, tipu daya, khianat, tipu muslihat, dan semisalnya. Jadi kalau orang-orang ya memasukkan unsur-unsur tersebut ketika memberikan nasihat, sesungguhnya ia tidak sedang memberi nasihat. Karena syarat daripada nasihat itu adalah menginginkan kebaikan dari orang yang dia nasihati. Ini yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, seputar definisi daripada nasihat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberapa penting memberi nasihat itu? Apa urgensinya? Kenapa kita perlu memberi nasihat? Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, karena memberi nasihat itu adalah misi besar para nabi dan rasul. Nabi dan rasul di antara salah satu tugas yang Allah amanahkan kepada mereka adalah memberikan nasihat untuk umatnya. Hal itu kita bisa lihat dari surat Al-A'raf ayat 62 dan 68, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Ini adalah perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. "Uballighukum risalati rabbikum." Aku menyampaikan kepada kalian amanah-amanah dari Tuhan kalian. Wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat untuk kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui dari Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui. Ya. Ini Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Nabi Hud alaihi salam juga mengatakan hal yang mirip. Ya. Wa ana lakum nasihun amin, begitu kata beliau Nabi Hud alaihi salam. Dan aku tidak lain adalah seorang pemberi nasihat untuk kalian. Jadi dari dua ayat ini bisa disimpulkan bahwasanya misi para nabi dan rasul salah satunya adalah memberikan nasihat, memberikan pencerahan kepada umatnya. Jadi barang siapa yang memberikan nasihat untuk saudaranya, menginginkan kebaikan darinya, maka sesungguhnya ia telah melakukan salah satu daripada misi para nabi dan rasul yang sangat mulia itu. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa memberi nasihat itu penting? Yang kedua adalah karena nasihat adalah hak setiap muslim,
hak seorang muslim atas saudaranya, apalagi jika ia memintanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dalam hadis yang sangat terkenal, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim yang harus dipenuhi muslim yang lainnya ada 6. Nah, satu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah wa idzastansahaka fansahhu. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah ia nasihat. Ya. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya memberikan nasihat. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, mengapa memberi nasihat itu penting? Yang ketiga dan keempat adalah karena memberikan nasihat itu bisa menggugurkan kewajiban seseorang, sekaligus agar tercipta masyarakat yang bertakwa. Dalil dari kedua urgensi tersebut adalah sebuah ayat di surat Al-A'raf. Ayat ini tentunya berisikan cerita ya, di mana Bani Israel saat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan mereka agar menggunakan hari Sabtu, mengisi hari Sabtu khusus untuk beribadah. Dan Allah uji mereka. Di setiap hari Sabtu ternyata ikan-ikan dari tengah laut itu pada ngumpul di pinggir-pinggir, seolah ya menyatakan dirinya ingin ditangkap gitu. Bani Israel terlarang untuk berburu ikan pada hari Sabtu. Maka kemudian mereka mengakal-akali, mereka pasang jaring di hari Jumat, hari Ahad diangkat. Maka ini suatu hilah, suatu makar terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Bani Israel terpecah menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah pelaku itu sendiri, ya, yang memasang jaring hari Kamis, hari Jumat dan mengambilnya pada hari Ahad. Ya. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang cuek, orang yang acuh mendiamkan kemungkaran tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, orang yang terus memberikan nasihat kepada saudaranya yang berbuat zalim tadi, yang berbuat salah tadi. Ya. Ternyata jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 golongan pertama kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 1 golongan yang Allah selamatkan. Siapa mereka? Ternyata adalah orang-orang yang memberikan nasihat kepada saudaranya. Orang-orang yang ya memperingatkan saudaranya tadi agar tidak berbuat yang demikian. Dan itu direkam oleh Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 172 di mana Allah mengatakan wa id qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Ingatlah di saat suatu kaum dari mereka mengatakan kepada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yang menasihati saudaranya, lima ta'idhuna qauma, kenapa engkau menasihati suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka? Maka jawab kaum ini adalah qalu ma'dziratan ila rabbikum, yang pertama, sebagai alasan nanti di hadapan Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nomor 3, menggugurkan kewajiban, karena kita nanti akan punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala kita ditanya. Kemudian wala'allahum yattaqun, agar juga supaya mereka bertakwa ya dengan nasihat tersebut. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itu di antara urgensi pentingnya kita saling menasihati atau memberikan nasihat untuk saudara kita. Ya, misalnya memberikan nasihat itu bisa menggugurkan salah satu kewajiban kita
di hadapan Allah nanti, dan juga agar tercipta masyarakat yang bertakwa sebagaimana yang tadi disebutkan di surat Al-A'raf. Kemudian yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, ya, sebagaimana biasanya Al-Imamun Nawawi rahimahullah ketika selesai menyebutkan nama babnya, bab an-nasihah, ya, bab tentang nasihat, beliau selalu membawakan dua jenis dalil. Yang pertama dalil dari Al-Quran, dan yang kedua adalah dalil dari As-Sunnah. Dan dalam bab ini beliau membawakan masing-masing 3 dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan adalah surat Al-Hujurat ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya seorang mukmin atau orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini memberikan pemahaman untuk kita bahwasanya persaudaraan di atas iman dan Islam itu adalah suatu keniscayaan. Maka jangan sampai pengajian kita justru kemudian sebaliknya, seharusnya mempersaudarakan malah mencerai-beraikan. Maka ini tidak tepat, pasti ada yang salah, entah materinya, entah pemahamannya, karena pengajian itu seharusnya adalah tajma'. Dakwah itu tajma' wala tufarriq. Tajma', mengumpulkan, mempersaudarakan, dan bukan mencerai-beraikan. Karena Allah menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang mukmin itu bersaudara, tentunya kalimat bersaudara itu tidak hanya sekedar hiasan kata saja. Ada konsekuensi di balik itu semua. Nah, seorang saudara ketika saudaranya disakiti, dihina, pasti dia tidak akan rela. Pasti ia akan membela saudaranya. Karena ia menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Maka salah satu konsekuensi kita bersaudara sesama muslim adalah kita tidak menginginkan keburukan terjadi kepadanya, apakah itu keburukan di dunia ataupun keburukan di akhirat. Maka salah satu caranya agar saudara kita mendapatkan kebaikan adalah kita memberikan nasihat kepadanya. Itu pelajaran yang kedua. Konsekuensi dari persaudaraan di atas iman itu diantaranya adalah menginginkan kebaikan untuk setiap saudara seiman, mengajaknya menuju kebaikan, menunjukkannya kebaikan, dan memotivasinya untuk melakukan kebaikan. Dan ini semua yang disebut memberi nasihat atau disebut nasihat. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, persaudaraan di atas iman dan Islam itu lebih tinggi daripada persaudaraan di atas nasab. Ya. Ini ikatan paling kuat, ya. Ikatan tanpa batas sekat teritori, tanpa sekat negara atau sekat-sekat yang lainnya. Bahkan lebih kuat daripada ikatan nasab. Buktinya apa, jamaah dimuliakan Allah? Ketika Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal, kemudian mengajak orang-orang beriman masuk ke dalam kapal tersebut, justru anak kandung beliau bernama Kan'an menolak untuk ikut masuk ke dalam kapal tersebut. Padahal Nabi Nuh sudah menyerunya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, masuklah engkau ke dalam kapal ini, naiklah bersama kami, janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Anaknya ternyata menolak. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik
ke puncak gunung saja yang tidak akan terjangkau oleh air katanya. Nabi Nuh memperingatkan kembali, qala la 'asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ya pada hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah rahmati. Tapi tetap saja jamaah yang dimuliakan Allah, Kan'an menolak dan ia memilih bersama orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Maka kemudian orang-orang kafir semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh alaihi salam ya, kemudian sudah selamat mendarat di atas gunung Judi ya, maka kemudian beliau memohon kepada Allah mengatakan, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya anakku itu adalah bagian dari keluargaku. Ya. Maksudnya menginginkan agar Kan'an itu diselamatkan. Tapi apa jawab Allah? Allah katakan, qala innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya ia bukan bagian dari keluargamu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan Kan'an, padahal ia adalah anak kandung Nabi Nuh alaihi salam, dari keluarganya Nabi Nuh alaihi salam, dari pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam. Padahal dia anak kandung sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya persaudaraan di atas iman itu lebih kuat, lebih tinggi daripada persaudaraan karena nasab. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, dalil yang kedua yang Al-Imamun Nawawi sebutkan dalam kitab ini untuk mendukung bab tentang nasihat adalah surat Al-A'raf ayat 62, di mana Nabi Nuh alaihi salam ya berkata kepada kaumnya, wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku memberi nasihat kepadamu, maksudnya kaumnya, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya kepada iman dan Islam dan mengatakan, aku memberi nasihat untuk kalian. Ya. Aku menginginkan kebaikan untuk kalian. Jadi ini memberi nasihat adalah salah satu muhimmat al-anbiya war rusul, salah satu misi besar para nabi dan rasul. Oleh karenanya kita ya penting juga untuk mengikuti mereka. Kemudian dalil yang ketiga masih dari Al-Qur'anul Karim, surat Al-A'raf ayat 68, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Hud alaihi salam dan perkataan beliau kepada kaumnya. Nabi Hud mengatakan, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya. Wa ana lakum nasihun amin. Aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Faedahnya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Sekali lagi, faedah dari dua ayat ini adalah di antara misi diutusnya para nabi dan rasul adalah memberi nasihat untuk umatnya, dan kita adalah ya orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Sudah menjadi hal yang wajar jika kita menapaki, menelusuri jejak-jejak mereka dalam memberi nasihat. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang D, dalil dari as-sunnah. Ya. Ada 3 hadis yang beliau sebutkan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang pertama ini dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang menarik ya, yang menarik di antara kalimat ini, dua-duanya menggunakan sigot nakirah, sigot ma'rifat. Padahal biasanya dalam ilmu nahwu, kaidah yang baku itu ya, yang namanya khobar itu nakirah. Tapi di sini disebutkan ma'rifah. Ya. Ketika khobar dan mubtada sama-sama ma'rifat, maka ini mengandung arti penekanan. Ya. Seolah-olah agama itu tidak ada yang lain kecuali nasihat. Seolah-olah 100% isi dari agama adalah nasihat. Ini sama dengan apa yang Rasulullah sampaikan, al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf Arafah. Padahal tentu rukun haji tidak hanya wukuf di Arafah, tapi karena wukuf di Arafah adalah rukun terbesar dari ibadah haji, maka Rasulullah sampai mengatakan al-hajju Arafah. Ini juga sama. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Seolah-olah tidak ada hal lain selain nasihat. Ini adalah bentuk penekanan dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang arti pentingnya nasihat. Dalam riwayat lain, Rasulullah sampai mengatakan atau mengulang-ulang kalimat ini sampai 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. 3 kali. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Untuk mengundang perhatian para sahabatnya. Maka mereka pun bertanya, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari bertanya, liman ya Rasulullah? Ya. Qulna liman qal, ya, kami semua berkata, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qal, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya Allah, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang biasanya, dan orang-orang kaum muslimin secara keseluruhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa faedah dari hadis ini? Yang pertama adalah menunjukkan wajibnya memberi nasihat bagi seorang muslim. Karena memberi nasihat itu, kata para ulama, terus khususnya di kitab Nuzhatu Al-Muttaqin, adalah tiang atau pilarnya agama. Jadi memberi nasihat adalah tiangnya agama atau pilarnya agama. Bisa dibayangkan jamaah dimuliakan Allah, jika misalkan setiap kemungkaran yang terjadi ya dibiarkan begitu saja, apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Ya. Dulu kita tahu sendiri ketika ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum diutus, ya, Al-Quran belum diturunkan, artinya belum ada orang yang memberi nasihat, baik itu di Jazirah Arab ataupun di dunia. Kita tahu sendiri, sering saya sebutkan, mereka betul-betul dalam keadaan fi dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Baik itu kesesatan dari sisi akidah, Allah tidak lagi dipertuhankan kecuali sedikit sekali. Ya, adapun selainnya, mereka benar-benar sesat, menyembah sesuatu yang tidak masuk akal untuk disembah, menyembah manusia, menyembah ya benda-benda langit, menyembah arwah, menyembah dan lain sebagainya. Ada bahkan menyembah batu dan lain sebagainya. Ada inhilal khuluqi, ada dekadensi akhlak ya, yang sangat parah ya, kemerosotan akhlak yang sangat parah ya. Itu terjadi di seluruh dunia, tidak hanya Jazirah Arab saja.
Ya, sering saya sebutkan ya seputar Persia dan Romawi. Persia ya ada ya Allah, ada apa namanya? Ajakan atau kampanye untuk naudzubillah menikahi dengan apa? Putri kandung atau saudari kandung atau ibu kandung sendiri. Kemudian ada kezaliman yang tersebar luas pada saat itu, ya, riba merajalela, wanita ya dinistakan, dihinakan, dibunuh ketika suaminya meninggal dan seterusnya. Jika ini dibiarkan saja tanpa adanya orang yang menasehati, bisa dibayangkan seperti apa keadaan dunia saat ini mungkin. Ya. Jadi ini menggambarkan bahwasanya memberi nasihat itu adalah hal yang teramat penting ya. Sampai-sampai dikatakan imaduddin ya, tiangnya agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, apa maksud nasihat untuk Allah? Apakah kita menasihati Allah? Kalla, tidak. Ya, mustahil ya. Nasihat untuk Allah itu adalah maksudnya agama ini adalah nasihat untuk kita. Nah, terkhusus untuk hak-hak Allah seperti apa itu bentuk nasihatnya? Nah, nasihat untuk Allah maksudnya adalah beriman kepadanya dengan iman yang jujur, dengan iman yang benar dan jujur, ya, bukan imanan, ya, sebagaimana imannya orang munafik. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, di antara nasihat fi haqqillah yang berkaitan dengan hak-hak Allah adalah kita berbuat ikhlas dalam setiap ibadah kita, ya. Mengikhlaskan niat dalam semua bentuk ibadah itu juga bagian mengambil nasihat yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama-ulama lain menambahkan banyak hal ya. Di antara Syekh Ibnul Utsaimin tidak disebutkan di sini, salah satu bentuk mengambil nasihat yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu adalah adzabbu ay al-ghairah, merasa cemburu manakala maharimullah, keharaman-keharaman Allah dilanggar. Ya, dilanggar. Ya, baru-baru ini kita ya dihebohkan dengan sebuah acara joget-joget dalam acara apa, Pak? Ya, Maulid Nabi katanya. Terlepas apakah hukum Maulid Nabi, tapi acara joget-joget dalam acara semacam tersebut itu hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang sangat ya sangat buruk ya. Nah ini apapun hukumnya Maulid Nabi, terlepas ini tentu hal-hal yang sangat ya buruk sekali, sangat-sangat tercela ya. Nah orang yang mengambil nasihat ya terkait dengan hak-hak Allah tentunya tidak akan ridho dengan hal ini, pasti dia akan bersuara ya. Minimal hatinya memberontak melihat hal tersebut ya. Kemudian yang ketiga jamaah dimuliakan Allah, nasihat untuk kitabnya. Apa maksudnya di sini? Yang pertama diantaranya adalah tentunya kita membenarkannya, bahwasanya ia adalah benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti yang tak terbantahkan tentunya banyak sekali yang menjelaskan, membuktikan bahwasanya Al-Qur'an adalah benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya yang abadi sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa menjawabnya. Ya. Orang-orang Quraisy dahulu ditantang untuk mendatangkan hal yang sama dengan Al-Qur'an. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Hendaklah mereka mendatangkan perkataan yang sama jika mereka memang benar. Tidak sanggup, maka kemudian tantangannya diturunkan. Diturunkan menjadi 10 surat saja. Dan itu ada di surat Hud ya. Tepat di surat yang ke-10 atau surat yang ke-11. Ada 10 surat di sebelumnya.
Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayat. Ya, apakah mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Qur'an tersebut? Katakan Muhammad, datangkanlah 10 surat yang seperti Al-Qur'an. Ya, ternyata mereka juga tidak sanggup. Akhirnya diturunkan kembali menjadi 1 surat saja. Ya. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi. Ya. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Qur'an tersebut? Maka katakan Muhammad, datangkanlah 1 surat saja. Tidak cukup di situ, ajak semua teman-teman kalian, semua yang sanggup kalian ajak. Jika kalian benar, tidak bisa lagi. Diturunkan lagi dalam surat Al-Baqarah, ya, di mana Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlihi. Datangkan 1 surat yang seperti Al-Qur'an. Ya, yang di bawahnya lagi daripada yang pertama tadi, ya, yang sepertinya seperti Al-Qur'an. Ya, ternyata tidak bisa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Jika kalian tidak sanggup dan pasti tidak akan sanggup, maka takutlah kalian akan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Nah, tentu 1 ayat ini sudah cukup untuk membuktikan, ya, kebenaran Al-Qur'an, yang sampai hari ini tidak ada yang bisa menjawab tantangan tersebut. Karena Quran adalah kitab paling fair, kitab suci paling fair. Menantang siapapun yang tidak mempercayainya untuk mendatangkan hal yang sama jika bisa. Ternyata tidak ada yang bisa. Usaha-usaha itu ada. Tapi justru kemudian ketika ditampilkan di publik malah menjadi bahan olok-olokan, bahan lelucon, karena tidak sebanding dengan Al-Qur'an, jauh daripada Al-Qur'an. Sebagaimana usaha yang dilakukan Musailimah Al-Kadzdzab yang membuat sebuah surat namanya surat Al-Fil, surat apa itu? Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil dan seterusnya. Gajah, apa itu gajah? Apa yang kau ketahui tentang gajah? Gajah adalah binatang yang punya hidung panjang. Seperti ini diperbandingkan dengan Al-Qur'an, maka kemudian dijadikan bahan lelucon, ya, bahan ledekan, ya. Jamaah dimuliakan Allah, itu diantara makna, ya, nasihat untuk kitabnya. Maksudnya yang berkaitan dengan hak-hak tentang kitab Allah. Yang pertama membenarkannya, kemudian konsisten membacanya, ya, konsisten membacanya. Hendaknya kita semua memiliki wirid harian dalam membaca Al-Qur'an, apakah itu 1 juz atau lebih. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, beramal sesuai dengannya. Beramal sesuai dengan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu, ya, mengontrol gerak-gerik kita. Mulai dari mata kita, telinga kita, lisan kita, semuanya dikontrol oleh Al-Qur'an. Terkait dengan mata, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang mukmin agar menundukkan pandangannya. Terkait mata juga Allah katakan, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya." Intinya larangan untuk terus memandang orang-orang yang diberikan kenikmatan lebih daripada kita, karena itu akan membuat kita tidak bersyukur. Terkait telinga, Allah juga mengontrol telinga kita dalam Al-Qur'anul Karim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang ketika mendengar suatu perkataan, maka ia pilih dari perkataan tersebut perkataan yang terbaik, ya, dan seterusnya. Maka ini diantara makna nasihat untuk kitabnya, yaitu beramal sesuai dengannya, tidak menyelewengkan lafaz dan maknanya, ya, membaca Al-Qur'an dengan benar
sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, kemudian tidak menyelewengkan maknanya, memaknai Al-Quran dengan makna-makna yang dalam bahasa Arab saja tidak masuk. Padahal Quran adalah berbahasa Arab. Kemudian jamaah dimuliakan Allah yang keempat, nasihat untuk Rasulnya. Apa maksudnya? Ulama mengatakan nasihat untuk Rasulnya, kita mengambil nasihat berkaitan dengan hak-hak Rasulnya, yaitu dengan cara membenarkan risalahnya, meyakini kebenaran risalahnya, kemudian mentaatinya, mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berpegang teguh dengan sunnahnya, ya, berusaha semaksimal mungkin, gerak diam kita adalah mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bangun tidur sampai tidur kembali, dan itu tentunya banyak sekali ya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih faedah dari hadis yang pertama, nasihat untuk memimpin kaum muslimin. Apa maksudnya? Ya dengan cara membantu mereka dalam kebaikan, dalam kebenaran. Selama mereka dalam kebenaran, maka kita bantu dengan mentaati mereka. Ya. Mentaati mereka selama tidak dalam perkara maksiat. Ya. Tapi ini juga tidak mudah, Bu. Apalagi untuk bapak-bapak yang hobi ngebut, Bu. Kadang-kadang di jalan itu ada godaan. Ada godaan. Ada jalan yang memotong, yang lebih cepat. Ya. Tapi sebenarnya secara aturan dari pemerintah itu tidak boleh. Cuma karena kita bapak-bapak pembalap kadang-kadang. Nah, ini sebenarnya kalau kita mentaati, sebenarnya kita sedang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Mentaati pemimpin selama tidak bermaksiat. Mengatur jalan seperti itu tentu dibuat demi keselamatan. Kalau kita ya mentaati, insya Allah ada pahala di sana, dan itu berlaku untuk hal-hal yang lain selama tidak bermaksiat. Kemudian meluruskan yang bengkok dari mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya, pemimpin ada kesalahan, maka salah satu ya nasihat untuk mereka adalah dengan cara kita meluruskan apa yang bengkok tersebut, tentunya dengan cara-cara yang ma'ruf, ya, yang baik. Kalau bisa dibisiki, maka itu fabiha wa ni'mat, itulah yang seharusnya. Ya, itulah yang seharusnya. Tapi kalau tidak bisa, ya, kebijakan yang dibuat adalah kemungkaran yang nyata, kemudian dampaknya luas, sulit untuk memberikan nasihat, ya, maka di sini para ulama, sebagian ulama memperbolehkan untuk memberikan nasihat kepada mereka secara terang-terangan, ya. Dan contohnya tentu dalam riwayat salaf banyak sekali ya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, nasihat untuk kaum muslimin secara umum, maksudnya yang bukan pemimpin ya. Rasulullah membedakan ya, karena pemimpin berbeda ya. Mereka punya kekuatan, punya pasukan, punya ya hal-hal lain lah. Sementara rakyat biasa tidak. Nasihat untuk kaum muslimin secara umum maksudnya adalah dengan cara memberikan bimbingan dan arahan untuk mereka kepada hal-hal yang membawa kepada kebaikan agama dan dunia mereka, serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, kita lanjut ke dalil dari as-sunnah yang kedua, di mana an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqamas salah wa ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendirikan salat, memberikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim,
Ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiat itu maksudnya bersumpah setia di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan senantiasa mendirikan salat, memberikan zakat dan memberi nasihat. Nah, di sini ulama ya menyebutkan mengambil faedah pentingnya memberi nasihat kepada saudara muslim kita. Ya. Sampai-sampai ini ada sahabat yang berbaiat bersumpah setia di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa ya memberikan nasihat itu adalah hal yang sangat penting dan punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, dalil daripada as-sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu, qol bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman kalian dengan iman yang sempurna sampai kalian mencintai untuk saudara kalian sesuatu yang engkau cintai pada diri kalian ya. Kalau kita senang ya diberikan harta, diberikan kebaikan, kenikmatan, maka kita juga senang ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan. Nah, kadang-kadang terjadi sebaliknya, saudaranya beli mobil baru, dirinya yang pusing, Bu. Nah, seharusnya senang. Alhamdulillah tetangga saya punya mobil baru. Nah, ini diantara salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah ketika kita merasa senang ya atas hal-hal yang membuat senang saudara kita juga. Ya, khususnya tentunya tentang kebaikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ini sampai jam berapa, Bu? Syuruk jam? Oh, sudah syuruk ya? Pas ini ya. Baik, Bu. Nah, yang terakhir tentang adab memberi nasihat. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, di antara adab-adab memberi nasihat adalah tentunya itu di latar belakangi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka pamer ilmu, bukan dalam rangka ingin ya merusak reputasi temannya, bukan dalam rangka ingin ya menjatuhkan saudaranya, menunjukkan ketidaktahuannya. Nah, tidak itu semua. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Ya. Ini yang pertama. Karena kalau tidak ikhlas karena Allah berangkat ya karena tujuan-tujuan yang lain, biasanya hasilnya pun ya negatif. Ya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, ya ini penting sekali adalah memulai dari diri sendiri. Tentunya tidak mutlak wajib ya, tidak harus, karena kalau ini wajib misalkan, maka akan sulit sekali kita sampai kepada kita nasihat. Ya, sulit sekali. Apalagi kita jama'atun minal bashar, kita ini kumpulan manusia yang punya kesalahan-kesalahan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ya penting betul memulai dari diri sendiri. Karena ini menentukan apakah orang yang dinasihati nanti akan menerima nasihat kita atau tidak. Ya. Tidak sholat memerintahkan orang sholat, rasa-rasanya akan sulit diterima. Maka ada sebuah bait syair ya. Ya. Wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa tabibun yudawil marda wa huwa saqim. Orang tidak bertakwa memerintahkan orang lain untuk bertakwa. Itu ibarat dokter yang mengobati manusia sementara dia sendiri sakit. Maka pasiennya ya mungkin tidak percaya, dokter aja sakit.
Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah yang ketiga, berlemah lembut dan juga dengan membawa spirit ukhuwah. Berlemah lembut dan juga membawa spirit ukhuwah. Kepada Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam saja diperintahkan untuk berlemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, berkatalah kepada mereka, kepada ia dengan perkataan yang halus lembut. Supaya apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Supaya ia mengambil pelajaran atau ia kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada Firaun yang membunuh setiap bayi laki-laki yang hidup, yang kejahatannya sudah di luar nalar manusia ya. Kita diperintahkan untuk berlemah lembut, apalagi kepada saudara kita yang beriman, yang mengucapkan la ilaha illallah sama sebagaimana kita mengucapkan. Ya, tentu kita dituntut lebih daripada itu. Kemudian yang keempat, jamaah dimuliakan Allah, penuh kehati-hatian. Ya, jangan sampai perkara yang kita nasihatkan ya sebenarnya bukan kemungkaran, tapi hanya khilaf bainal ulama gitu ya. Ya, khilaf bainal ulama. Maka kita perlu betul-betul mendalami apa yang akan kita nasihatkan tersebut ya. Ya. Ada khutbah ya. Khotibnya tidak membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu an dalam khutbahnya. Ada orang ya, ini terjadi kalau nggak salah di Jawa Timur yang saya pernah baca itu. Kemudian pengurus DKM atau apa kemudian mengumumkan kepada jamaah, khutbah kita tidak sah, harus diulang lagi karena tidak membaca syahadat. Jamaah dimuliakan Allah, rasa-rasanya tidak ada dalam kitab fikih manapun syahadat adalah rukun khutbah. Rukun khutbah tidak ada syahadatnya. Ya. Ini sudah begitu, ya sudah membuat kegaduhan, ternyata salah. Maka ini harus betul-betul diwaspadai. Jangan sampai ketika kita menasihati, nasihat kita salah ya. Yang kelima, jamaah dimuliakan Allah, memilih waktu yang sesuai ya. Dan ini tentu ya orang yang menasihati lebih tahu lah kapan menyampaikan ini secara tepat ya. Ya, di mana lokasinya, bagaimana caranya. Kemudian yang keenam, menutup celah dan menjaga rahasia. Menutup celah dan menjaga rahasia. Ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Hatim yang tuli. Ya. Ini bukan tuli sebenarnya. Sebenarnya Hatim ini mendengar hanya karena ada kejadian di mana beliau menutup aib saudaranya, maka beliau disebut Al-Asam, yang tuli. Ada mohon maaf seseorang ya ketika berbicara kepada beliau ternyata mengeluarkan angin sampai bersuara keras. Ya, cuma beliau ya pura-pura nggak mendengar saja, diabaikan gitu. Karena hal itu kalau disebutkan akan membuat malu. Maka dari situ kemudian ada yang mengatakan Hatim Al-Asam ini dijuluki Al-Asam, ya, si tuli karena mempraktekkan hal tersebut ya, demi menutup celah, menjaga hal-hal yang membuat malu ya. Akhirnya beliau ya pura-pura tidak mendengar hal tersebut, mengabaikan. Kemudian yang ketujuh adalah sabar. Sabar ya. Karena ketika kita memberi nasihat ada dua kemungkinan. Pertama diterima, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak diterima kita perlu bersabar. Tidak ada yang instan kadang-kadang di dunia ini ya. Atau bahkan mendapatkan penolakan ya. Yang penting jamaah dimuliakan Allah, kita sudah menyelesaikan apa yang Allah tugaskan untuk kita. Mudah-mudahan ya,
keluar dari sini kita menjadi para da'i ilallah, para penyeru-penyeru ke jalan Allah. Kita keluar menemui siapapun teman kita untuk memberi nasihat dengan cara yang ma'ruf, ya, mengingatkan anggota keluarga kita, mengingatkan santri kita, ya, untuk senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah syuruk ya, sudah selesai. Akhirnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.